Kita lanjut lagi tentang diagram fasa Fe3C yang merupakan inti dari diagram besi atau besi karbon, atau diagram disebut juga dengan diagram fasa baja. Diagram fasa besi atau besi karbida ini merupakan sebagai gambaran ataupun representasi visual dari hubungan antara fasa dan juga komposisi yang ada di dalam baja karbon. Dan diagram ini sangat penting untuk memahami sifat-sifat mekanik dan struktur mikro dari baja setelah dilakukan beberapa perlakuan-perlakuan yang khusus terhadap logam tersebut. Nah, baja ini merupakan paduan. Sebelum kita masuk ke topik ke pembahasan lebih tentang diagram fasa besi dan besi karbida, besi ini merupakan unsur murni yang didapat dari alam. Nah, kalau baja itu adalah paduan antara besi dan juga karbon, sehingga baja ini merupakan alloy ataupun paduan. Dan sifat-sifat karbon inilah yang sangat mempengaruhi baja tersebut. Nah, kemudian diagram fasa ini juga menggambarkan nanti bagaimana struktur mikro pada baja ini berubah saat dilakukannya perubahan, saat terjadinya perubahan dari fasa cair menuju fasa padat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang bagaimana nanti distribusi karbon ini mempengaruhi fasa-fasa yang ada dalam baja tersebut. Nah, inilah yang yang akan kita bahas pada diagram fasa Fe3C. Nah, kalau kita perhatikan diagram fasa Fe3C ini adalah merupakan satu yang sangat kompleks atau yang sangat rumit, ya. Nah, kita akan membahas satu persatu, ataupun kita akan membahas secara sederhana atau singkat atau dasar sekali dari diagram fasa Fe3C. Nah, kalau pada diagram Fe3C ini sumbu horizontal, sumbu horizontal ini menyatakan persen berat dari karbon, dari 0 sampai dengan 6,67% berat karbon. Kemudian yang sumbu vertikal ini menyatakan temperatur. Nah, ada tiga komponen utama atau bagian utama di dalam diagram Fe3C ini. Nah, yang pertama adalah austenit, austenit atau disebut juga dengan gamma, Nah, di sini austenit ini kalau dia pada suhu tinggi, dia memiliki unsur karbon yang sangat besar, sehingga fase austenitnya terbentuk. Nah, austenit ini merupakan fasa yang stabil, pada suhu tinggi, dan memiliki struktur kristal phase center kubik seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang atom dan struktur kristal. Kemudian bagian penting berikutnya adalah ferrit atau alfa, Nah, ferrit atau alfa ini terbentuk pada suhu rendah, dan memiliki sedikit kandungan karbon, Ini di bawah 0,022% weight karbon. Jadi biasanya alfa ini memiliki komponen karbonnya yang kecil. Namun pada austenit ini, ini austenit, yang alfa ini adalah ferrit. Kalau austenit tadi ini memiliki komposisi karbon yang cukup besar kalau kita perhatikan pada diagram ini, Nah, kalau dia ferrit, dia komposisi karbonnya cukup rendah kalau kita perhatikan pada batas ini, Kalau kita perhatikan pada batas ini,
Dia hanya memiliki komponen di bawah 0,022% berat dari karbon. Nah, kalau ferit ini stabil pada suhu rendah dan struktur kubiknya adalah BCC atau base center cubic. Nah, kemudian yang pentingnya lagi adalah karbida atau Fe3C ya. Karbida atau Fe3C. Nah, Fe3C ini ya, Fe3C ini saat kandungan karbon yang ditentukan ini adalah 0,22%. Nah, pada suhu tertentu. Nah, ini terjadi karena saat austenit ini bertransformasi menjadi mengalami transformasi eutektoid ya. Kemudian menjadi campuran karbida ya, karbida besi atau Fe3C dan perlit. Perlit ini merupakan campuran antara sementit dan ferit ya, campuran antara sementit dan juga ferit. Jadi kalau kita buatkan secara label nama umum, antara ferit itu adalah alfa, kemudian sementit itu atau karbida itu adalah sementit ya, karbida terbentuk pada grafik yang di sebelah sini. Nah, kemudian karbida atau Fe3C ini memiliki fasa yang kaya karbon dan sifatnya sangat keras ya. Sifatnya sangat keras. Kalau dia fasa ferit itu ya, fasa ferit yang murni di unsur karbonnya itu adalah 0,022%. Sangat sangat kecil sekali ya pada rank ini. Nah, kemudian diagram fasa Fe3C ini sebenarnya menggambarkan kondisi kesetimbangan, Kemudian ini diagram fasa ini juga memberikan panduan terhadap insinyur ya, terhadap insinyur ataupun ahli yang lain untuk dapat memprediksi dan mengendalikan struktur mikro dalam baja. Nah, kemudian semua ini tergantung pada saat terjadinya pendinginan ataupun pemanasan tertentu. Jadi diagram fasa ini tidak bisa memverifikasi, hanya mempresentasikan atau meramalkan ya, meramalkan sifat atau fasa-fasa yang terjadi pada paduan baja. Nah, kenapa dilakukan demikian? Karena dari perlakuan ini semua tadi hampir sama juga ya, bahwa tadi pada diagram fasa di awal yang tadi yang kita sampaikan bahwa ada fasa liquid ya, ada larutan sempurna, ada yang saling melarutkan atau yang sebagian melarutkan, dan larutan padat ya, atau larutan padat. Nah, di sini kenapa bisa demikian? Ini untuk mendapatkan sifat mekanik ya, kembali ke mechanical properties dari sebuah material yang kita rekayasa tersebut. Nah, ini misalnya untuk mendapatkan kekuatannya, ketangguhan, dan juga keuletannya. Ya, struktur baja eutektoid ini dengan dengan komposisi karbon 0,8%. Nah, kalau kita lihat tampak seluruhnya adalah perlit ya. Yang ini disebut dengan perlit ini. Kalau pada gambar A ini struktur kristalnya itu masih terdiri antara ferit dan juga perlit. Nah, yang putih ini yang putih, yang ini adalah perlit ya. Yang putih adalah ferit, yang gelap ini adalah perlit. Nah, ini menggunakan mikrograf juga. Ya. Ini pembesaran 200 mikromili.
Kemudian yang ini adalah pembesaran 50 mikron. Nah, kalau kita perhatikan lagi, yang ini adalah perlit dan yang putih ini adalah ferrit ya. Ferrit adalah yang terang dan yang Fe3C atau perlitnya ya, atau perlitnya yang ditandakan dengan gelap. Yang low ya, yang low didominasi oleh alfa atau ferrit. Kalau yang ini komposisi ataupun fasanya hampir sama. Nah, kalau ini tadi seperti gambaran yang sebelumnya, yang hitam-hitam ini adalah perlit, kemudian yang putih ini adalah alfanya atau ferritnya.